Berikutnya adalah bagaimana prosedur dari keseimbangan lintasan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini menjadi yang penting adalah kita harus tahu hubungan antara pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dalam satu lini produksi dan juga hubungan atau keterkaitan antara pekerjaan tersebut. Biasanya ini digambarkan dengan yang sering disebut dengan namanya presiden diagram. Setelah mengetahui presiden diagram, langkah berikutnya adalah kita harus tentukan dulu waktu siklus. Berapa waktu siklus dari produk yang kita buat. Yang ketiga, menentukan jumlah minimum stasiun kerja secara teoritis yang dibutuhkan untuk memenuhi ini dalam rangka pembatasan waktu siklus. Setelah langkah 1, 2, dan 3 dilakukan, maka langkah yang keempat adalah kita memilih metode yang digunakan dalam rangka penyimbangan lintasan tersebut. Nanti selanjutnya akan dijelaskan metode-metode yang digunakan untuk penyimbangan lintasan. Terakhir, setelah menggunakan metode tersebut, nanti tadi di depan juga ada rumus-rumusnya, baru kita menghitung rumus, misalnya menghitung efisiensi lini dari rumus yang ada, menghitung efisiensi stasiun kerja, menghitung waktu menganggur, dan juga menghitung balance delay berdasarkan dari metode yang dipilih untuk melihat performasi dari lintasan produksi tersebut. Baru yang terakhir, yang keenam, kita menghitung kapasitas produksi, ya, production output yang dihasilkan, dan juga produktivitas pekerja. Metode yang digunakan dalam penyimbangan lintasan kita bisa membagi 3, yaitu metode analitik, heuristik, dan probabilistik. Apa itu metode analitik? Ini sering disebut juga dengan metode matematis. Ya. Jadi kita membuat rumus, persamaan, dan segala macam. Metode analitik ini merupakan metode yang kita bisa mengklaim solusinya itu adalah solusi yang optimal. Apabila dia minimum, ya berarti nilainya yang dia dapatkan itu adalah benar-benar kecil. Atau misalkan dia misalnya persamaannya memaksimalkan berarti nilai yang didapatkan itu adalah nilai yang besar. Contoh dari metode analitik ini biasanya adalah branch and bound. Ya. Nanti kalian bisa dapat di penelitian operasional. Metode yang berikutnya yang sedikit lebih mudah yaitu adalah metode heuristik. Inti dari metode heuristik ini adalah dia menggunakan aturan-aturan yang logis dalam memecahkan masalah. Sehingga nanti ada langkah-langkah pengerjaan ya, yang dilakukan tapi secara logis ya, secara masuk akal. Apabila prosedur tersebut atau aturan-aturan tersebut dikerjakan untuk kasus atau mendapatkan solusi yang lain, ini nanti akan konsisten langkah-langkahnya. Sehingga nanti solusi yang didapatkan, misalnya nilainya akan ada. Tetapi kita tidak bisa mengklaim ya dari metode heuristik, solusi dari metode heuristik ini adalah solusi yang optimal. Kenapa? Karena nanti dia bisa mendapatkan beberapa alternatif solusi yang didapatkan. Yang ketiga yaitu adalah metode probabilistik. Di metode probabilistik ya, ini biasanya kita menggunakan simulasi. Kita menggunakan bantuan simulasi dalam rangka untuk melihat bagaimana keseimbangan lintasan tersebut. Ya. Sedangkan nanti mungkin di simulasi kalian akan mendapatkan di mata kuliah di semester berikutnya. Kita masuk ke metode heuristik, metode yang lebih mudah. Di metode heuristik ada beberapa metode heuristik yang sering digunakan dalam penyelesaian keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah metode Hexen-Bernie. Yang kemudian yang kedua adalah region approach. Metode yang ketiga LCR atau
largest candidate rule. Yang keempat, metode Jewegen. Apa itu metode-metode tersebut? Ya. Kita yang pertama dulu, metode RPW biasanya sering disebut ya, yang pertama. Yang inti dari metode RPW adalah dia mencari tahu dulu penentuan bobot dari presiden diagram yang dimulai dari proses akhir. Sehingga nanti kita akan mengurutkan mana bobot RPW yang terbesar. Bobot RPW itu bisa dicari atau bisa didapatkan dari waktu proses operasi tersebut ditambah dengan waktu operasi-operasi berikutnya yang nanti dilihat di presiden diagram. Itu biasanya disebut dengan metode Higginson-Bernie atau disebut dengan metode RPW. Metode yang kedua yaitu adalah region approach. Di metode ini dia nanti akan membagi operasi-operasi dalam presiden diagram ke dalam beberapa region atau daerah-daerah. Ada syaratnya nanti. Syaratnya adalah dalam satu daerah tidak boleh ada operasi yang saling bergantungan. Kemudian setelah itu disusun ya, ranking operasi dari tiap-tiap daerah atau dari pembagian tadi ya, region-regionnya. Kemudian menentukan waktu siklus aktual dan waktu siklus teoritis, baru nanti kita mengelompokkan operasi dalam stasiun kerja berdasarkan hal tersebut. Baru kemudian kita menyusun pola aliran produksinya seperti apa. Metode yang ketiga yaitu adalah LCR ya. Yaitu prinsipnya adalah dia menggabungkan proses-proses atas dasar pengurutan dari waktu proses yang terbesar. Ya. Jadi nanti menggabungkan prosesnya ke dalam stasiun kerja, nanti juga ada batasannya yaitu adalah waktu siklusnya, tetapi nanti penggabungan tersebut dari urutan proses atau waktu proses yang terbesar dulu, sampai dengan waktu proses yang terkecil dari masing-masing elemen kerja. Sebelum dilakukan penggabungan, harus ditentukan dulu nih berapa waktu siklus. Nah, itu jadi tadi sudah dijelaskan. Karena waktu siklus ini nanti menjadi batasan bahwa elemen kerja tersebut masuk ke dalam stasiun kerja atau tidak ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah metode Jewegen atau Aquilano. Ya. Di mana nanti penggabungannya atau pembuatannya ini berdasarkan dari jumlah operasi yang terbanyak yang bergantung pada operasi tersebut. Jadi nanti berdasarkan presiden diagram, kita melihat jumlah operasi yang bergantung pada operasi tersebut yang banyak tuh mana saja, elemen kerja mana saja. Kemudian kita urutkan, mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Baik, untuk mengetahui mengaplikasikan dari metode-metode yang ada, mungkin kita lebih masuk ke kasusnya misalkan supaya lebih jelasnya. Misalkan kita mempunyai kasus keseimbangan sebagai berikut ya. Kita mempunyai 12 ya, elemen kerja, nih elemen kerja 1 yaitu place frame on work order and climb sampai dengan elemen kerja ke-12 yaitu adalah place into pen for packing. Di sini kita mengetahui ya, waktu dari masing-masing elemen kerja tersebut. Misalkan elemen kerja 1 ya, kita mendapatkan di sini waktu elemen kerjanya itu adalah 0,2 misalkan dalam satuan menit. Sampai dengan yang terakhir yaitu di elemen kerja ke-12 kita mendapatkan ya, informasi dari waktu elemen kerja tersebut adalah 0,12 ini. Nah, dari elemen kerja tersebut kita bisa melihat ya urutan ya dari elemen-elemen kerja tersebut dalam misalkan merakit suatu produk. Di sini dalam pengerjaannya ya elemen kerja 1 ya dan elemen kerja 2 tidak didahului oleh elemen kerja yang ada. Jadi dia diketahui di sini elemen sebelumnya itu tidak ada. Berarti
kita bisa menarik kesimpulan bahwa elemen kerja 1 dan elemen kerja 2 ini bisa sebagai di awal. Kemudian kita lihat lagi nih, elemen kerja 3 ya, bisa dilakukan apabila elemen 1 dikerjakan dulu. Ya. Jadi elemen 1 dulu dikerjakan, place frame, ya. Kemudian baru elemen kerja ketiga, yaitu assemble bracket to frame. Begitu juga untuk elemen kerja 4. Elemen kerja 4 ini bisa dilakukan apabila elemen 1 dan elemen kerja 2 ini dilakukan. Nah, ini ada elemen sebelumnya. Sampai dengan yang terakhir, yaitu adalah elemen kerja 12. Ini dilakukan apabila elemen kerja 11 sudah dilakukan. Dari sini, dari kolom elemen sebelumnya, maka kita bisa membuat yang namanya persediaan diagram sebagai berikut. Nih. Jadi elemen kerja 1, ya, tadi waktunya 0,2, kemudian elemen kerja 2 ini waktunya 0,4, ya, tadi berdasarkan tabel yang di depan. Elemen kerja 3 ini bisa dilakukan, yaitu awalnya adalah dari elemen kerja 1 dulu. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian tadi juga dari tabel di depan, elemen kerja 4 ini bisa dilakukan apabila elemen kerja 1 dan elemen kerja 2 ini bisa dilakukan terlebih dahulu. Dan seterusnya, sampai dengan yang terakhir tadi, elemen kerja 12 ini bisa dilakukan apabila elemen kerja 11 dilakukan. Itu yang disebut dengan persediaan diagram. Baik, kita masuk ke dalam metode rank positional way.